Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Amim Tiara Ananda dari SDN Cilangkap 03. Saya Sinar Mailani SDN Pondok Kopi 02. Saya Muhammad Zainal Abidin dari SDN Durian Sawit 07 Pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenal. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Amin. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Jenal hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak Amin, saya akan melaksanakan coaching hari ini. Sebelum melaksanakan coaching, saya sebagai supervisor atau observer ingin memberi arahan sebelumnya berkaitan dengan bagaimana nanti atau harapan dan tujuan dari coaching yang dilaksanakan oleh Pak Jenal. Ya. Salah satunya saya akan nanti mengamati berkaitan dengan kesesuaian penilaian dari rubrik yang telah disediakan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan rubrik yang ada. Selanjutnya, nanti pada saat pemberian pertanyaan kepada coach diusahakan pertanyaannya yang berbobot dan menggali apa isi dari permasalahan coach itu sendiri, sehingga pembahasannya akan komprehensif dan harapan dari coaching tersebut adalah mendapatkan solusi bagi coach tersebut. Nah, sebelum coaching dimulai, saya pertama akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada saat Pak Zainal melakukan coaching. Baik Pak. Selanjutnya bagaimana caranya atau yang lebih spesifik Pak Zainal mengembangkan coaching tersebut. Dan terakhir adalah indikator ketercapaian apa dan tujuan apa yang dikembangkan dalam coaching tersebut. Kira-kira itu yang mungkin saya akan observasi selama coaching. Mungkin ada yang ingin kita tanyakan, Pak Jenal? Cukup ya. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zainal. Ada waktu enggak? Oh boleh Bu Sina. Aku perlu di coaching nih. Iya Bu Sina. Kira-kira mungkin jam 1 kali Bu Sina ya, setelah istirahat. Bukan siang ya. Baik. Oke. Pak Zainal, makasih ya. Makasih nih waktunya. Ini nih Pak Zainal, aku perlu Pak Zainal coaching deh. Ada permasalahan nih Pak. Jadi gini Pak, muridku namanya Siap. Dia sering datang terlambat. Aku udah nasehatin. Dia mengganggu jam pelajaran Pak, sampai 30 menit. Gimana Pak Zainal? Sebelumnya kira-kira si anak Sirot ini sudah ditanyakan belum mengapa dia bisa terlambat itu? Itu loh Pak, apa sih itu Pak? Mabar. Oh iya. Mabar. Terus kira-kira selain mabar itu ada permasalahan lagi di anak Sirot ini? Si Sirot ini Pak, dia itu kan rumahnya di Cakung. Terus lewatin perlintasan kereta, selalu alasannya macet. Masalahnya itu yang pertama dia selalu main game ya Bu ya. Kemudian yang kedua jarak antara sekolah dan rumah terlalu jauh ya Bu, sehingga dia selalu lambat. Bener Pak, bener. Kalau sudah bertanya kepada wali kelas sebelumnya, Sudah Pak, jawabannya begitu Pak. Emang selalu terlambat terus Pak. jadi si ini sudah lama ya seperti ini ya, belum ada solusinya berarti. Apa Bu sudah bertanya ke Bang, sudah diberikan nasihat ke Sirani? Saya sudah nasihatin Pak. Saya sih rencana manggil orang tuanya Pak.
Gimana Pak? Berarti rencana itu ke depan jadi melalui orang tua. Bagus sekali Bu Sinar itu. Rencana yang bagus melalui orang tua. Kira-kira ada rencana lain? Mungkin saya bisa kerjasama dengan rekan sekerja saya Pak, guru lain Pak, untuk mengingatkan saya Pak tentang rencana ini. Oke, berarti rencana ibu itu yang pertama tadi melalui orang tua. Kemudian ya tentunya menasihati ya Bu ya. Kira-kira ada rencana lain? Kalau menasehati mungkin saya nanti menggunakan segitiga restitusi bisa kali ya Pak? Oh iya, bagus Pak, sekali, tepat sekali Bu Sinar, bagus sekali solusinya Bu. Jadi tadi sudah ya Bu ya, rencana ibu menggunakan segitiga restitusi, kemudian yang kedua adalah memanggil orang tua. Kira-kira kapan nih saya bisa kira-kira Bu Sinar butuh bantuan nggak untuk menyusun rencana ini? Butuh Pak, kalau boleh Pak Zainal bantu saya untuk mengingatkan Pak. Oke siap, nanti saya ingatkan Bu Sinar untuk rencana yang Bu Sinar jalankan. Kira-kira butuh berapa lama Bu Sinar? 1 minggu Pak? Jadi kita kerjasama Bu Sinar ya untuk menangani masalah-masalah. Kira-kira apa Bu Sinar gimana setelah bercerita dengan saya masalah? Perasaan saya lebih lega sih Pak. Terima kasih ya Pak, coachingnya saya lebih lega. Kasih waktunya ya Pak Zainal. Selamat siang Pak Zainal. Pak Zainal, bagaimana coachingnya hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar ya Pak, berjalan sesuai dengan rencana. Saya juga menanyakan kepada coach terkait langkah-langkahnya, menggali semua potensi yang ada sesuai dengan alur cerita sih Pak yang tadi saya tanyakan kepada coach saya. Kira-kira apa saja yang dilakukan pada saat coaching menggunakan alam cerita? Ya seperti tadi ya, dia melaksanakan pendahuluannya, kemudian ada juga identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, serta tanggung jawab, serta beberapa solusi. Dia menemukan solusinya sendiri. Saya menggali beberapa potensi yang ada di dalam coaching. Beberapa di antara misalnya kemitraan, kemudian proses kreatif dalam menemukan solusi bagi dia sendiri. Kemudian saya memaksimalkan kepada kompetensi yang ada baik di dalam diri coaching maupun di lingkungan sekitar dia. Kalau begitu saya mengapresiasi apa yang Bapak telah lakukan dengan pertanyaan berbobot, selanjutnya dengan kesadaran penuh, serta mengaplikasikan yang menjadi kompetensi coaching itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan bisa diterapkan selepas coaching ini selesai. Mungkin dengan coach-coach yang lain Bapak bisa menerapkan hal ini juga. Terima kasih atas coachingnya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Sinar. Selamat siang Pak Gimana Zainal. kabarnya hari ini Bu Sinar? Luar biasa Pak Zainal. Oke, Bu Sinar, saya dengar hari ini Bu Sinar akan melakukan proses coaching Bu Sinar ya? Betul sekali Pak Zainal. Oke Bu Sinar, baik, saya di sini sebagai supervisor akan mengamati ya Bu, menilai dan sesuai dengan rubrik yang ada. Baik, siap Artinya apakah Ibu Sinarnya sudah sesuai dengan rubrik apa belum? Siap Pak. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Siap Pak. Apakah kata kuncinya itu sudah sesuai belum kata kuncinya dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Baik Pak. Prinsipnya itu apa aja, misalnya coaching, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi coaching. Seperti itu ya Bu Sinar. Baik Pak. Kira-kira ada yang dipertanyakan Bu Sinar? Sementara cukup Pak. Oke. Nah sebelum Bu Sinar melakukan proses coaching, Iya Pak. ada beberapa yang harus ditanyakan Bu Sinar. Siap Pak. Di antaranya adalah Bu Sinar harus mengetahui kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Sinar. Baik Pak. Kemudian yang kedua, bagian mana yang secara spesifik Bu Sinar akan diobservasi. Baik Pak. Kemudian selanjutnya
apakah indikator tercapai itu tercapai atau tidak dengan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sinar yang tadi. Baik Pak. Gimana Bu Sinar? Apa ada pertanyaan? Cukup Pak. Seperti Bu Sinar ya. Ya. Selamat dalam coaching. Semangat selalu, sukses selalu. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Hamid. Selamat siang Bu Sinar. Ini ada apa nih WA saya? Saya datang ke sini ingin menceritakan masalah saya Bu Sinar. Pak Hamid minta waktu biar kita coaching bersama ya. Ya, Baik Pak Hamid. Permasalahan apa Pak Hamid? gini Bu Sinar, di sekolah saya itu pada saat program pembiasaan pada umumnya itu kegiatan yang berada di lapangan itu biasanya kan mengumpulkan siswa, begitu banyak siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan pembiasaan ataupun apel bahkan upacara itu isinya berkaitan dengan pengarahan dari guru atau kepala sekolah sekalipun. Nah, dengan berjalannya waktu, siswa itu ketika diberi arahan malah ngobrol sendiri. Nah, menurut saya ini sangat mengganggu dan tidak kondusif, serta kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, ini akan mengakibatkan karakter siswa yang kurang baik. Kira-kira dari masalah saya harus bagaimana ya Bu Sinar? Baik Pak Hamid. Jadi menurut Pak Hamid, kalau murid kebiasaan ngobrol itu nanti jadi karakter yang nggak baik. Kalau selama ini Pak Hamid kira-kira udah melakukan apa? Tempo hari saya pernah mencoba satu solusi dan saya juga menganalisa ini anak kenapa bisa seperti ini, dan setelah saya perhatikan bahwa siswa ini mulai tidak kondusif dan saling berbicara ngobrol satu sama lain itu ketika mulai di menit ke-15 Bu, sekitar 15 menit selebihnya sudah mulai nggak kondusif. Artinya kan waktu ini sangat menentukan, apalagi kondisi siswa di outdoor, posisi berdiri. Mungkin dengan jangka waktu yang terlalu lama itu akan mengakibatkan kejenuhan, keletihan atau kelelahan karena posisinya berdiri, sehingga siswa mencari pelarian atau mengalihkan situasi yang jenuh itu dengan ngobrol. Baik Pak Hamid. Kalau gitu Pak Hamid ada rencana apa nih dengan permasalahan outdoor ini, kira-kira bagaimana? Kalau saya sih rencana ingin mensosialisasikan kepada guru bahwasannya ketika memberikan pengarahan pada saat melakukan kegiatan pembiasaan maupun kegiatan pembina upacara, sebaiknya guru atau kepala sekolah sekalipun melakukan atau pemberian materi atau pengarahan itu dengan materi yang singkat, padat, dan menarik, sehingga siswa tidak terlalu jenuh untuk mendengarkan, dan mungkin itu fokus siswa masih bisa terjaga dalam 15 menit awal. Baik Pak Hamid. Ide Pak Hamid sangat bagus. Kira-kira Pak Hamid bisa bekerja sama dengan rekan kerja yang lain nggak? Ada nggak? Bisa Bu, Dengan siapa tuh? dengan wakil kesiswaan juga bisa saya kolaborasi untuk mensosialisasikan hal ini. Mungkin dengan kepala sekolah pun juga saya akan berkoordinasi. Baik Pak Hamid, sudah sangat bagus rencana Pak Hamid. Kira-kira kapan nih Pak Hamid mau merealisasikannya? Kemungkinan besok Bu. Baik Pak Hamid, kalau gitu kita bisa atur waktu lagi ya supaya saya bisa tahu progresnya Pak Amin ya. Siap Bu. Minggu depan ada waktu? Ada Bu. Baik, kalau gitu sudah cukup Pak Amin kira-kira? Cukup, Perasaan Bu. Pak Amin gimana? Alhamdulillah lega. Saya merasa ada guidance atau diarahkan oleh dosennya supaya saya mencari solusi sendiri. Baik, deh kalau gitu sampai jumpa ya Pak Amin. Langsung Bu. Selamat Terima siang. kasih.
Selamat siang Bu Sinar. Siang Pak Alim. Oke, kira-kira Bu Sinar apa saja yang sudah dilakukan pada proses coaching hari ini Bu Sinar? Oh, saya sudah menanyakan coach saya Pak dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu saya sudah melakukan kemitraan dan saya mendapatkan dengan alur delta Pak. Oke, berarti Bu Sinar sudah melakukan beberapa alur-alur tersebut ya Bu Sinar ya? Siap, Pak. Oke, kira-kira tanggapan dari coaching gimana Bu? Coach saya open minded Pak, sangat terbuka dengan segala perubahan dan punya ide-ide yang cemerlang Pak. Karena ini sudah menggunakan alur tadi, nanti coach itu telah menemukan solusinya ya menurut dia, Betul, Pak. solusinya, dan dia akan secepatnya mempraktekkan dari apa yang sudah tadi Betul, dilakukan. betul Pak. Mudah-mudahan Bu Sinar juga bisa melakukan itu terhadap coach-coach lain ya Bu ya, nanti di lain waktu seperti itu ya Bu. Baik Pak. Baik. Berarti Bu Sinar sudah bagus ya Bu, sudah hebat, sudah keren, bisa menerapkan praktek coach ini kepada coachnya. Kemudian kompetisi-kompetisi apa yang sudah dikembangkan sama si coach itu? Kompetensi yang sudah dikembangkan coach saya Pak, dia bisa menemukan metode pembelajaran yang baru Pak, dan juga dia bisa menyelesaikan permasalahan terhadap siswanya Pak. Oh gitu. Terima kasih Bu Sinar, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan di coach. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Hamim. Yang benar. Baik, saya dengar katanya Pak Hamim mau melakukan proses coaching. Betul Bu. Baik, untuk rencana Pak Hamim tersebut, saya sebagai supervisor akan mengamati dan menilai sesuai rubrik ya Pak Hamim. Ya. Baik, kalau begitu Pak Hamim, kira-kira proses coaching yang Bapak lakukan apakah akan sesuai dengan Tirta? Ya, mudah-mudahan. Iya, baik. Kalau begitu nanti ada beberapa pertanyaan yang saya harapkan muncul ya Pak Hamim, seperti pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci Pak Hamim ya. Lalu juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu mengutamakan kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan kompetensi coachingnya Pak Hamim. Kira-kira sudah siap Pak Hamim? Siap Bu Sinar. Baik, kalau gitu selamat melakukan observasi ya Pak Hamim ya. Baik. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Jenal. Pak Amin, ini saya mau minta waktunya sama Bapak untuk menceritakan beberapa masalah yang ada di kelas saya ini Pak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Ada Pak, boleh, nggak apa-apa sekarang. Oke. Ini loh Pak, saya punya siswa nih Pak di kelas saya, namanya Marcelo. Kebetulan si Marcelo ini sudah berulang kali tidak mengerjakan PR. Nah, tapi di anak-anak yang lain tidak gitu. Ini hanya khusus Marcelo ini selalu tidak mengerjakan PR. Seperti itu sih masalah awalnya. Kira-kira gimana Pak? Kalau Marcelo ini sebelumnya Bapak tahu latar belakang keluarganya atau tidak? Ya saya udah tahu latar belakang keluarganya sih. Marcelo ini ya termasuk ekonominya juga bagus kan. Kemudian orang tuanya juga rumah tangga kelihatannya juga bagus lah. Tidak ada permasalahan dalam di rumahnya gitu, tidak ada permasalahan. Cuman itu dia selalu tidak mengerjakan PR. Ketika ada PR dia selalu tidak membawa, alasannya lupa lah. Sudah mengerjakan Pak, saya padahal nggak dibawa gitu, alasan selalu beralasan, dan itu selalu terulang dan terulang terus setiap ada PR seperti itu Pak. Kira-kira yang Bapak lihat kondisi keluarga Marcelo gimana Pak? Apa sudah pernah ngecek Bapak ibunya bekerja atau kurang perhatian atau bagaimana? Yang saya tanyakan sih ke anaknya, pernah sih saya nanya ke anaknya sih kan, Marcelo, kenapa kamu ngerjain PR? Dia ikut itu Pak, apa namanya, bukan ekskul sih, kayak model klub sepak bola gitu, futsal. Sehingga dia setelah lepas sekolah itu dia langsung latihan futsal, dan kalau malam tuh langsung istirahat karena waktunya sudah nggak bisa mengerjakan PR lagi. Jadi tenaganya tuh habis terkuras buat futsal itu Pak. Setahu Bapak pernah menggali lebih dalam nggak berkaitan masalah
jadwal kegiatan Marcelo itu seperti apa? Ya, tadi jadwalnya misalnya nih jam jam 2 itu kan dia sudah berangkat tuh Pak untuk apa namanya les futsal itu ke futsal itu sampai jam 4, kemudian setelah asar dia mengaji kan, seperti itu. Kemudian pas pulang maghrib tuh sudah terlanjur capek, akhirnya selalu begitu terus setiap hari. Dia tidak apa namanya, akhirnya dia nggak mengerjakan PR seperti itu Pak. Pengalaman Bapak berkaitan dengan anak yang seperti ini mungkin kelihatannya kegiatan pada. Pernah nggak Bapak mengalami sebelumnya? Ya ada sih Pak beberapa kasus yang mirip ya dengan Marcelo ini, cuman tapi memang berbeda keadaan. Kalau dulu sih ada anak yang memang tidak mengerjakan PR karena bantu ibunya berjualan, sehingga dia mempersiapkan dagangan untuk besok dijualkan oleh ibunya. Itu yang mirip-mirip artinya sama-sama dia tidak mengerjakan PR, cuman yang satu karena keadaan, yang satu karena memang kegiatan kan seperti itu. Tapi treatment yang dilakukan sama anak yang kemarin itu ada hasil yang baik atau tidak? Ada sih Pak, ada sih Pak. Yang pertama sih ada beberapa yang saya rencanakan nih Pak. Yang pertama saya akan panggil dia dengan menggunakan segitiga restitusi ya, tentunya kenapa dia mau bermasalah seperti ini dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentunya saya akan memanggil orang tuanya, gitu kan, dengan orang tuanya kenapa dia tidak bisa mengerjakan PR dengan tepat waktu kan. Nanti bahkan dia tidak bisa mengerjakan PR. Kemudian ya palingnya saya membantu dia mungkin untuk mengingatkan lebih intens lah bahwa saya dengan WA jangan lupa sekarang paling seperti itu sih. Jadi saya mengingatkan itu aja sih yang kemarin treatment yang kemarin itu berhasil ya, seperti itu. Kemungkinan kalau diterapkan pada permasalahan Marcelino yang sekarang itu bisa nggak Pak? Bisa kayaknya Pak. Masalahnya permasalahan sih memang beda. Permasalahan sama, tapi keadaan kan beda. Tapi mungkin nanti saya akan terapkan treatment yang kemarin di kasus Marcelo ini seperti ini sih Pak. Kemungkinan sedikitnya mungkin nanti saya modif lah atau tambahan bagaimana caranya untuk bisa Marcelo bisa mengerjakan PR. Berarti untuk kasus Marcelo ini Bapak nantinya akan menerapkan segitiga restitusi. Iya. Selanjutnya akan memberikan arahan kepada orang tuanya agar lebih diperhatikan lagi siswanya. Ya mudah-mudahan dengan solusi yang Bapak terapkan pada kasus siswa yang kemarin diduplikasi pada siswa yang sekarang bernama Marcelino, mudah-mudahan bisa dampaknya sama positifnya ya Pak ya. Itu sebagai Pak nanti yang saya akan jalankan di ke depan untuk kasus Marcelo ini. Kira-kira ada lagi Pak yang menjadi keresahan? Ya palingnya saya butuh partner Pak untuk mengingatkan saya sehingga penyelesaian kasus Marcelo ini bisa berjalan dengan sesuai rencana. Berarti nanti saya mudah-mudahan ikut andil untuk mengingatkan Bapak masalah kasus Marcelo ini. Ya. Ya. Sudah sampai situ aja, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya paling untuk itu mulai minggu depan kita mulai menyusun rencana. Nanti kita bekerja sama untuk saya minta bantuan Bapak untuk mengatasi masalah-masalah ini. Siap. Ya, setelah Bapak telah mengemukakan masalah serta solusi dari coaching ini, apa yang Bapak rasakan sekarang? Alhamdulillah sih Pak, saya sekarang semakin lega, semakin semangat ya untuk mengatasi masalah Marcelo ini. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hamid atas bantuan coachnya ya, sehingga saya juga bisa merasa percaya diri lah untuk mengatasi masalah Marcelo ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak untuk waktunya hari ini. Siap, sama-sama Pak. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Hamid, gimana proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, bismillah.
syukur deh kalau gitu. Amin, apa saja nih yang sudah Pak Amin lakukan pada saat coaching? Yang saya lakukan pada saat coaching, saya pertama menanyakan tujuan, selanjutnya identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, serta saya juga mencari atau mengarahkan bagaimana coaching tersebut mencari solusi. Baik, terus tanggapan Pak Amin terhadap coaching Bapak apa? Saya menilai coaching saya open mind, atau pemikirannya terbuka berdasarkan apa yang saya arahkan terhadap beliau. Baik, kalau gitu kompetensi apa saja Pak yang tadi sudah Bapak tanyakan? Potensi kemitraan, proses kreatif, dan saya sudah pasti memaksimalkan kompetensi coaching itu sendiri. Baik Pak, saya berat mengapresiasi Bapak pada hari ini sudah melakukan proses coaching dengan metode kita ya Pak ya, Iya. dengan pendekatan kemitraan, dengan kesadaran penuh, dan Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Terima kasih ya Pak. Ya, Mari Pak, bismillahirrahmanirrahim. selamat siang. Siang.